pangkat kamu, ya, derajat kamu dalam agama ini, sejauh mana kamu mengagungkan agama. Yes kuwi, sitok kuwi tok. Kadang-kadang itu orang tuh kena amalan-amalan yang kelihatannya mudah, ringan. Tapi mungkin karena waktu dia amalnya ini betul-betul hatinya itu tawajuh kepada Allah, sikap rohaninya itu dicintai oleh Allah, akhirnya amalan yang kecil tadi mendatangkan ridho Allah. Dia tidak tahu. Maka amalan sekecil apapun kita perhatikan, dosa keburukan sekecil apapun kita jauhi. Ada satu rombongan dipimpin langsung oleh yang mulia baginda Nabi SAW. Ini dalam kitab Khosais karang Imam Suyuti. Kemudian karena dalam perjalanan, karena uzur, maka baginda Nabi alaihissalam sholat dengan para sahabat itu dengan naik kendaraan. Jadi baginda Nabi itu sholatnya dengan naik kendaraan, naik unta. Para sahabat makmum dengan naik unta juga. Nggak dijelaskan di situ uzurnya apa, mungkin karena tergesa-gesa dalam pertempuran atau apa. Tapi tidak dijelaskan sebabnya apa demikian. Pokoknya yang penting Nabi itu sholat di atas unta bersama para sahabatnya. Kemudian ada satu orang dari rombongan itu yang merasa tidak puas, sholat kok di atas unta, merasa tidak puas, maka dia turun sholat di tanah. Maka Nabi melihat orang tadi, Nabi merasa tidak senang. Kenapa dia jadi berbeda dengan temannya, kata Nabi. Kenapa jadi berbeda dengan temannya? Ini Nabi merasa tidak suka dengan orang tadi. Semestinya itu orang yang imannya itu benar, ya beramal itu pokoknya ikut Nabi ya sudah. Bukan malah dia tidak puas. Belum kelihatannya ini kan lebih baik kalau sholat di bawah sempurna kan? Tapi karena ini dalam rombongan Nabi, senang Nabi sendiri sholat di atas unta, dia kok turun ke bawah, maka ini macam su'ul adab. Maka Nabi merasa tidak senang. Apa yang terjadi setelah itu? Na'udzubillah. Terjadi hal yang betul-betul mengerikan. Apa yang mengerikan itu? Tidak beberapa lama setelah itu dia itu murtad, meninggalkan agama. Jadi ini saya ceritakan seperti ini untuk apa? Jadi orang itu ya kadang-kadang itu dalam suasana yang baik, ya, tapi gara-gara tidak menjaga adab, kadang-kadang dia menjadi terjungkir dalam keburukan yang lebih buruk dari segala yang buruk. Ya. Begitu juga sebaliknya. Ya. Kadang-kadang orang itu dalam suasana yang buruk, ya, tapi hanya karena dia ini ingin satu kebaikan, tiba-tiba berubah kehidupannya, semuanya jadi kebaikan akhirnya. Nah, kita ini di pesantren, ya, dalam suasana ngaji, suasana kebaikan, dijaga adabnya betul-betul. Jangan sampai kita ini dalam suasana kebaikan, kemudian kita tidak menjaga adab, ya, akhirnya mendapatkan keburukan.
Nabi dakwah kepada Abu Jahal, Nabi dakwah kepada Abu Bakar, sama-sama kena dakwah toh. Zamannya sama, kampungnya sama. Tapi karena sikapnya berbeda, akhirnya hasilnya berbeda. Abu Jahal jadi seburuk-buruknya manusia, Abu Bakar jadi sebaik-baiknya manusia. Kampungnya sama, sukunya sama, mendapatkan dakwah dari yang sama, dari Nabi alaihissalam. Tapi sikapnya berbeda, akhirnya hasilnya berbeda. Nah, kamu itu di pesantren begitu juga. Pesantrennya sama, yang ngajar sama, kitabnya sama, tapi nanti hasilnya berbeda menurut kesungguhan kamu masing-masing. Kesungguhan kamu, takzim kamu, menjaga adab, yang penting. Kalau kamu sudah membaca hadis-hadis Nabi begini ini, kamu harus merasa seolah-olah kita ini hadir dalam majelisnya Nabi. Kita agungkan, kita muliakan, kita sungguh-sungguh. Nanti hasilnya itu lain menurut kesungguhan kamu itu sendiri-sendiri. Orang-orang yang hebat-hebat, para sahabat, para wali-wali Allah, kalau kamu lihat itu apa keistimewaan mereka itu? Keistimewaan mereka itu apa? Bukan kepandaiannya, bukan. Ini salah satu dari keistimewaan aja. Tapi yang paling menonjol dalam diri wali-wali Allah itu adabnya kepada Allah dan Rasulnya itu, takzimnya kepada Allah dan Rasulnya itu, cintanya kepada Allah dan Rasulnya itu, tunduknya kepada Allah dan Rasulnya itu. Ini kelebihan wali-wali Allah itu di situ itu. Dan ini orang tuh bisa mengagungkan Allah dan sebenar-benarnya takzim kepada Rasul dengan sebenarnya, menunjukkan dia ini memang orang cerdas. Kalau orang tidak cerdas nggak akan bisa. Di sini yang mau kita cari. Pangkat kamu, derajat kamu dalam agama ini, sejauh mana kamu mengagungkan agama. Yes kuwi, sitok kuwi tok. Paham dong kawan? Kamu di pesantren ini kan sudah tidak mencari apa-apa, tidak mencari urusan-urusan dunia, ya nggak? Jangan sampai nanti kemudian dunia nggak dapat, akhirat nggak dapat, gara-gara kita tidak sungguh-sungguh. Tapi kalau kamu ini sungguh-sungguh, sudah dalam fakta sejarah, kalau orang itu mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh, nanti dunia dapat, akhirat dapat.
Lihat para sahabat, para ulama-ulama, para aulia-aulia. Ketika mereka sungguh-sungguh dalam agama itu, di dunia mulia, di akhirat mulia. Ada wali Allah yang hina di dunia? Enggak ada. Takror.